Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utari Yulia Sipa, selaku moderator dari kelompok 3, kelas Manajemen 22A, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang terdiri dari yang pertama Ahmad Maulana, kedua Anggi Oktavia Rahmadani, yang ketiga Anita Fitriahak, yang keempat Dea Oktavia, yang kelima ada Dea Audia, yang keenam ada Mardani, ketujuh Nandang Hidayat, ke-8 Rahma Aisyah Fatima Ajahra, dan terakhir ada saya sendiri Sri Utari Yulia Sipa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan bisnis pada produk usaha kami, yaitu Cokobankuy. Langsung aja, yang pertama akan dipaparkan oleh Ahmad Maulana mengenai profil produk Cokobankuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya di sini akan memaparkan tentang profil produk Cokobankuy. Cokobankuy merupakan camilan makanan ringan berbahan dasar pisang yang dipadukan dengan coklat berkualitas. Produk ini menawarkan berbagai varian topping untuk memenuhi selera konsumen, baik sebagai cemilan pribadi maupun teman minum teh atau kopi. Produk ini cocok di segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang memberikan kenikmatan yang praktis namun menggugah selera. Kami mempunyai dua varian produk. Yang pertama adalah pisang coklat. Dengan harga 15.000 per porsi, kami menghadirkan potongan pisang dengan lapisan coklat dan aneka topping yang menggoda. Yang kedua adalah pisang kerambal. Dengan harga 12.000 per porsi, pisang yang disajikan dalam wadah dengan tambahan kerambal dan topping keju atau coklat yang lezat. Selanjutnya, pembahasan visi dan misi Cokobankuy yang akan dipaparkan oleh Anita Fitriahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Fitriahak akan memaparkan visi dan misi dari Cokobankuy. Visinya yaitu menjadi merek makanan inovatif dan terdepan dalam menyajikan kombinasi coklat dan pisang yang lezat, menyebarkan kebahagiaan dan kelezatan kepada semua pelanggan. Misinya yang pertama, menyediakan produk Cokobankuy berkualitas tinggi dengan rasa yang unik dan menggugah selera. Yang kedua, berinovasi secara berkelanjutan dalam menciptakan varian baru yang menarik dan sesuai dengan selera pelanggan. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan bahan baku alami dan sehat untuk menjaga kualitas dan cita rasa. Yang terakhir, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif. Terkait pembahasan struktur organisasi dan job description akan dipaparkan oleh Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardani. Di sini saya akan memaparkan terkait struktur organisasi pada usaha Cokobankuy. Pada usaha Cokobankuy terdiri dari 4 kelompok penanggung jawab yang selanjutnya disebut PJ, terdiri dari PJ Keuangan, Produksi, Packing, dan Pemasaran. Untuk PJ Keuangan dikelola oleh 2 orang, yaitu saya sendiri, Mardani, dan Dea Audia. Untuk PJ Produksi dilakukan oleh 3 orang, terdiri dari Anita Fitriahak, Dea Oktavia, dan Rahma Aisyah Fatima Ajahra. Selanjutnya PJ Pemasaran dikelola oleh 2 orang, yaitu Anggi Oktavia Rahmadani dan Sri Utari Yulia Sipa. Dan yang terakhir PJ Packing dilakukan oleh Ahmad Maulana dan Nandang Hidayat. Selanjutnya terkait pemaparan job description. Untuk tugas PJ Produksi, yaitu yang pertama menyiapkan adonan, mengupas kulit dan memotong pisang, dan yang ketiga menggoreng pisang. Untuk tugas PJ Packing, yaitu yang pertama menempelkan logo pada kemasan, yang kedua memasukkan produk ke dalam kemasan, dan yang ketiga membungkus kemasan produk ke dalam plastik. Untuk tugas PJ Pemasaran ada 2, yang pertama melakukan penjualan melalui media sosial, dan kedua melakukan promosi secara langsung pada konsumen. Untuk tugas PJ Keuangan, yaitu yang pertama mencatat pembayaran atas penjualan dari pelanggan, yang kedua merekap kas masuk dan keluar, yang ketiga membuat laporan keuangan mingguan, dan yang terakhir keempat melaporkan saldo keuangan. Kemudian terkait pengembangan bisnis kami terfokus pada inovasi produk, kemasan produk, dan logo yang akan dipaparkan oleh Dea Oktavia, Anggi Oktavia Rahmadani, dan Nandang Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia. Di sini saya akan memaparkan perkembangan bisnis terkait inovasi produk. Cokobankuy pada awalnya hanya memiliki satu produk, yaitu pisang coklat.
Produk ini adalah pisang yang dilapisi dengan kulit lumpia renyah berisikan coklat yang meleleh di dalamnya. Cita rasa yang unik, perpaduan antara manisnya coklat lumer dan gurihnya kulit lumpia, berhasil menarik banyak perhatian pelanggan. Namun, untuk terus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam, Cokoban Kui memutuskan untuk melakukan inovasi pada produk, menggunakan taburan tepung bubble crumb sehingga menu ini kita namakan dengan banana bubble crumb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Oktavia Rahmadadi. Untuk pengembangan produk pada kemasan, kami menggunakan dua bentuk kemasan yang disesuaikan dengan produk Cokoban Kue. Untuk pisang coklat menggunakan kemasan lunchbox paper, sedangkan banana bubble crumb yaitu dengan kemasan paper bowl. Kami mengubah kemasan dari lunchbox paper ke paper bowl dikarenakan menyesuaikan ukuran pisang. Untuk pisang coklat, karena ukurannya besar-besar, kami menggunakan wadah yang lebih besar, lunchbox paper, sedangkan banana crumble, kami menggunakan wadah yang sedang karena menyesuaikan ukuran pisang yang kecil-kecil yaitu paper bowl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengembangan produk. Pada perjalanan produk Cokoban Kue, logo mengalami pengembangan untuk meningkatkan daya tarik visual dan mempresentasikan identitas brand secara lebih baik. Pada logo lama, menggunakan desain sederhana dengan elemen pisang dan coklat sebagai ikon utama, melambangkan fokus produk pada pisang coklat. Pada logo baru, hadir dengan desain yang lebih modern dan ilustrasi yang lebih ekspresif. Ikon pisang terlihat lebih dinamis dengan tambahan elemen percikan coklat, memberikan kesan segar dan menarik. Perubahan ini mencerminkan evolusi brand sekaligus mempertegas diferensiasi produk dalam pasar. Logo lama digunakan sebagai stiker yang ditempelkan pada kemasan produk untuk branding dan memperkuat identitas visual saat produk dijual. Selanjutnya, pembahasan terkait proses produksi pada produk banana bubble crumb yang akan dipaparkan oleh Dea Audia. Perkenalkan, nama saya Dea Audia. Saya akan memaparkan proses produksi usaha Cokoban Kue banana bubble crumb. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan-bahan terlebih dahulu. Kedua, kupas kulit dan potong pisang menjadi beberapa bagian. Ketiga, membuat adonan. Keempat, masukkan pisang satu persatu yang sudah dipotong ke dalam adonan. 5. Pindahkan pisang ke dalam wadah yang berisi bubble crumb. Baluri pisang hingga sepenuhnya tertutup oleh bubble crumb. 6. Setelah adonan sudah siap, panaskan minyak terlebih dahulu dalam wajan dengan api sedang. Dan setelah minyak panas, masukkan adonan pisang satu persatu. 7. Tunggu beberapa saat sampai adonan pisang crumble berubah warna hingga golden brown. Setelah itu, angkat lalu tiriskan. Terakhir, lakukan pengemasan dalam paper bowl sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Terakhir, pemaparan bisnis model kanvas yang kami terapkan pada usaha Cokoban Kue yang akan dipaparkan oleh Rahma Aisyah Fatimah Azhara dan Anita Fitriahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aisyah Fatimah Azhara. Di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis model kanvas pada usaha banana bubble crumb Cokoban Kue. Langkah awal yang kami lakukan saat memulai bisnis atau mengembangkan bisnis adalah customer segments atau segmentasi pelanggan. Produk yang kami jual dapat menyentuh semua kalangan, mulai dari anak-anak, kaum pelajar, karyawan, hingga orang dewasa. Setelah menentukan segmentasi pelanggan untuk menarik minat konsumen, kami menawarkan value proposition atau keunggulan pada produk yang kami buat, di antaranya harga yang terjangkau, tekstur makanan yang renyah, dan rasa topping bervariatif membuat tampilan produk menjadi menarik dan menggugah selera. Agar usaha atau bisnis yang kami sedang jalani dikenal banyak orang, maka diperlukannya penyampaian informasi yang tepat terkait produk yang dijual. Kami menggunakan channels atau saluran untuk memberikan informasi kepada konsumen yang terdiri dari media sosial berupa Instagram yang bernama Cokoban Kue dengan cara Salesforce, yaitu berinteraksi langsung dengan calon konsumen, dan mobile apps berupa aplikasi WhatsApp. Untuk menjalani hubungan dengan baik kepada pelanggan, diperlukannya customer relationship. Usaha Cokoban Kue memberikan layanan seperti pelanggan bebas memilih varian topping sesuai selera dan memberikan layanan gratis ongkir ke lokasi sesuai kesepakatan. Kemudian, revenue streams
atau sumber pendapatan yang kami dapatkan dengan menjual produk berupa pisang coklat atau piscok dan banana bubble gum. Untuk piscok, kami mematok harga 10.000 per box isian 4 buah. Sementara banana crumble diberi harga 12.000 per mangkuk atau per paper bowl. Selanjutnya, key resource atau aset sumber daya untuk mencapai tujuan usaha. Kami memiliki alat produksi yang baik dengan tetap menjaga kebersihannya, memperoleh bahan baku berkualitas dari sumber yang terpercaya, dan tenaga kerja dari anggota kelompok yang sudah terampil membuat usaha kami berjalan dengan baik. Pemaparan PMC selanjutnya, key activities. Kami berfokus kepada pelayanan pelanggan, karena aktivitas ini memainkan peran penting untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, seperti loyalitas dan kepuasan pelanggan yang dapat memberikan keuntungan tersendiri. Selain itu, kami sedang melakukan aktivitas pengembangan pada produk banana crumble untuk dapat menarik lagi minat pembeli pelanggan. Untuk memastikan alat dan bahan baku yang baik dan berkualitas, diperlukan key partners atau mitra yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Kami bekerja sama dengan pasar tradisional yang terpercaya untuk menyediakan bahan baku utama, yaitu buah pisang. Selain itu, kami menjalin mitra dengan toko ABC Cake yang menyediakan tempat atau wadah untuk produk yang kami hasilkan. Terakhir, cost structure. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha Cokoban Kuy ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya akomodasi, dan biaya listrik, gas, dan air. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan, produk Cokoban Kuy merupakan inovasi yang berhasil menggabungkan kenikmatan coklat berkualitas dengan konsep unik, yang mampu menarik perhatian berbagai segmen pasar. Proses produksi yang terstruktur dan efisien, mulai dari persiapan bahan baku hingga pengemasan, telah dilakukan dengan baik oleh tim produksi. Meskipun terdapat tantangan dalam distribusi yang mempengaruhi kualitas produk, umpan balik positif dari konsumen menunjukkan bahwa inovasi dalam pengembangan bisnis ini diterima dengan baik di pasar. Demikianlah paparan mengenai pengembangan bisnis pada usaha Cokoban Kuy. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.